Jadi memang pernah beberapa waktu kemarin saya menulis silsilah nasab atau keturunan dan silsilah sanad ilmu di salah satu sosial media milik saya. Dan tujuannya bukan agar diketahui secara umum, apalagi untuk pamer atau sombong, naudzubillah min dzalik. Jadi tujuannya itu karena beberapa waktu sebelum saya mengunggahnya, ada orang yang dalam tanda kutip berilmu lah. Dia itu sempat menyebutkan atau mensifati Rasulullah SAW dengan bahasa yang kurang pantas. Dan kemudian dia berdalih, lah saya cuma baca isinya kitab kok. Yang ditulis dalam kitab memang seperti itu. Nah, jadi dia mengambil dalih demikian. Sebenarnya isi kitab dan apa yang dia sampaikan ada perbedaan, ada sedikit perbedaan dari segi bahasa. Karena di dalam kitab berbahasa Arab dan dia menyampaikannya dalam bentuk terjemah dengan bahasa Indonesia atau Jawa. Sehingga pemilihan bahasa yang digunakannya dinilai beberapa orang kurang tepat lah, kurang pas jika disandingkan kepada baginda Rasulullah SAW, terutama dari kacamata adab, bukan sekedar dari kacamata hukum. Jadi kalau dari segi hukum, kalau kita sekedar berbicara hukum, mungkin bisa dibenarkan seperti apa yang dikatakannya tadi itu. Tapi kalau kita tinjau baik-baik dari segi adab, dari segi akhlaknya, apa yang dilakukannya atau yang sudah diucapkannya adalah sebuah kesalahan fatal. Kenapa disebut kesalahan fatal? Pertama, karena bahasa yang kurang pas untuk baginda Rasulullah SAW, sedangkan beliau manusia yang sempurna. Dan yang kedua, kata-kata itu keluar dari orang yang disebut-sebut pintar dan faham ilmu agama. Jadi dua alas ini menjadikannya sebagai kesalahan yang fatal. Kemudian beberapa orang dan tokoh sudah sempat mengingatkannya. Nah, andai ketika diingatkan dia mengaku salah atau paling tidak menanggapi peringatan tersebut dengan tutur yang baik, maka insya Allah problem ini akan selesai. Tapi kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Setelah beberapa kali diingatkan, justru dia ini masih tetap aja berdalih seperti ini. Nah, saya kan cuman menyampaikan apa yang tertulis di kitab. Ucapan saya itu sudah sesuai. Memang yang di kitab seperti itu apa adanya. Nah, jadi dia tetap bahasa kasarnya maaf-maaf itu ngotot. Nah, berangkat dari situ, saya dalam tahap mencoba menjelaskan sekaligus mengingatkan, ya bukan kepada beliau secara khusus, maaf-maaf, tapi kepada semua muslim umumnya, terutama untuk diri saya sendiri, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Yang coba saya jelaskan, pertama, dengan postingan silsilah nasab itu, ya, saya berharap bisa membantu saya untuk menjelaskan kepada semua kalangan bahwa di antara kita ada keluarga Rasulullah SAW yang tentunya lebih dekat karena memiliki hubungan darah dan lebih paham dengan Rasulullah SAW. Sebab logikanya kan gini, seumpama ini perumpamaan saja, seumpama ada biografi tentang saya. Lalu Anda membacanya. Setelah dibaca, Anda menyampaikannya. Ternyata dari apa yang Anda sampaikan, ada yang kurang pas bahasanya. Nah, setelah mendengar penjelasan yang dianggap kurang pas itu, kemudian keluarga saya membenarkannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau ada perselisihan tentang saya, yang lebih tahu tentang saya, Anda yang kenal saya hanya lewat buku atau dari tulisan biografi tadi itu, atau keluarga saya termasuk cucu-cucu saya yang secara turun-temurun menceritakan biografi saya dari pengalaman langsung para ayah, kakek, ya leluhurnya lah yang pernah tinggal bersama sosok yang ada di dalam buku biografi itu. Anda mungkin bisa, logikanya gini, Anda mungkin bisa mengenal saya dari buku-buku. Tapi keluarga saya, selain dari buku-buku yang bisa mereka baca sama persis seperti yang Anda baca, secara khusus mereka juga mendapatkan sumber cerita langsung dari keluarga yang ada di dalam buku biografi. Mungkin mereka mendengar dari ayahnya, dan ayahnya mendengar dari ayahnya lagi, yaitu dari kakeknya, dan seterusnya. Yang secara logika dan secara biologis akan lebih dapat dibandingkan buku saja, walaupun benar. Nah, yang kedua,
Dengan postingan silsilah sanad ilmu, saya berharap dapat membantu menguatkan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi itu, plus sebagai komentar atau jawaban untuk orang yang beberapa saat lalu juga sempat berkata, "Alah, itu loh sama-sama berdasarkan katanya, paling mereka juga tahu dari cerita gurunya atau buku bacaan." Di dalam kitab-kitab mustalahul hadis dan ulumul Quran seperti kitab Al-Itqan, Al-Waraqat, Minhalul Latif, dan Qawaidul Asasiyah dan banyak lagi lainnya ya, menjelaskan tentang betapa pentingnya sebuah sanad. Nah, dikatakan di dalam kitab-kitab itu, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa sanad, orang bisa bicara apa saja semaunya. Jadi memiliki sanad menjadi tolak ukur apakah yang dikatakannya memiliki dasar atau apakah yang disampaikannya bisa dipercaya. Nah, jadi saya menampilkan waktu itu ya, sempat menampilkan salah satu sanad ilmu yang kebetulan saya miliki dan saya pilih, dan juga ya saya pilih sanad ilmu yang bisa dibilang murni dan tali rantainya dari keluarga Rasulullah SAW. Sebab kan yang sedang dibahas berkaitan dengan Rasulullah SAW. Orang yang faham dan berilmu pasti dengan sendirinya langsung sadar kalau sanad tersebut akan menepis perkataan, "Alah, itu loh sama-sama berdasarkan katanya." Nah, jadi secara otomatis sanad keilmuan itu kan bisa menepis perkataan itu, karena itu berarti bukan sekedar berdasarkan katanya, tapi ada sanad ilmu. Saya dengar dari guru saya dengar dari terus ke atas sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, sebagai penutup dan sebagai pengingat bersama, jadi Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Al-Imam Malik pernah berpesan kepada muridnya, yaitu Al-Imam Syafi'i. Beliau berkata, "Ij'al ilmaka milhan wa adabaka wa fi riwayah wa akhlaqaka daqiqan." Jadikan ilmumu seperti garam, sedangkan adab atau akhlakmu seperti tepung dalam adonan, yang artinya ya jumlah tepung pastinya lebih banyak daripada garamnya. Kalau sampai jumlah garamnya melebihi jumlah tepungnya, pasti rasanya tidak enak, bahkan mungkin tidak bisa dikonsumsi. Nah, pada intinya akhlak di atas ilmu. Dahulukan akhlak dibandingkan ilmu. Kalau ilmumu banyak, akhlakmu harus lebih banyak. Kalau menurutmu ilmu itu penting, maka akhlak jauh lebih penting. Kalau hanya mengandalkan ilmu tanpa akhlak, apa bedanya dengan iblis? Sebab iblis juga berilmu tapi tidak berakhlak. Bahkan bisa dikatakan ilmu iblis jauh di atas manusia. Kalau kita buang akhlak, ya, kita, bisa jadi kita bukan sekedar sama tapi lebih rendah daripada iblis. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas." Orang sombong itu adalah orang yang menolak kebaikan dan meremehkan orang lain. Ditegur marah, disalahkan ngerasa benar, kalau diingatkan gak maulah, nolaklah, berdalihlah, dan lain-lainnya. Bisa jadi alasannya karena ngerasa lebih tua atau menjaga popularitas. Ya, intinya hati-hati, karena sombong tempatnya di neraka, wal'iyadzubillah min dzalik. Semoga yang datangnya yang datangnya dari yang lebih muda ini dan lebih sedikit ilmunya tapi bisa diterima, semoga mudah difahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.